Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, seorang pemimpin. Itu mau tahu bajunya berapa jubah? Cuma sama. Amirul Mukminin dulu kaya raya, sampai dia bilang sama istrinya, semenjak dia menjadi pemimpin tidak pernah bersetubuh sama istrinya lagi, memikirkan umat. Dan dia ngomong sama istri dan anaknya, minta maaf kalau saya tidak bisa melayani. Kalau kau minta dicerai, saya cerai. Begitu juga budak-budaknya. Tapi subhanallah, semuanya setia saudara. Dulunya kaya, kenapa dia tidak menuntut istrinya dan budak-budak? Karena memikirkan umatnya Nabi Muhammad. Itulah Khalifatul Mukminin yang diakui, sepakat bahwa dia adalah khalifah. Akhirnya adalah Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang adil, yang sudah menyerahkan diri sama Allah. Orang-orang akhirat, orang pilihan Allah. Dunia dan jagat raya itu tunduk sudah sama mereka. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya keberuntungan ini namanya belum punya untung kalau kita masih ngikutin nafsu. Kalau sudah mikirin anak, mikirin mantu, coba lihat anaknya sebulan tuh begini, coba lihat keluarga sebulan, belum. Semua kita punya nasib dari Allah. Jangan mau nasib kita, nasibnya orang kita maui. Belum tentu itu baik untuk kita. Semua ada bagiannya. Allah yang kasih, kita bersyukur sama Allah. Kita mau punya keinginan, silakan. Tapi ketika muncul keinginan Allah, keinginan kita semua, inilah yang terbaik. Kenapa? Oh, kehendak Allah ya. Kita jadi jodoh buat anak istri kita, buat anak kita. Ketika ketemu jodohnya, inilah yang terbaik. Walaupun kita pengen begini, tapi tak tahunya jodohnya begini. Sudah, inilah yang terbaik. Keinginan Allah yang muncul. Wa kullu fi'lan jamil, semua tingkah laku baik. Inilah dalam kesementaraan hidup kita di dunia ini, Allah mau lihat bagaimana kita ngikutin keinginan nafsu kita atau keinginan Allah. Kalau kita terus ada bala, kita sabar. Ada nikmat, kita syukur. Inilah hidup. Inilah yang dikatakan manusia itu hidup namanya. Tapi kalau manusia maunya senang saja, mau nafsu saja, bukan hidup. Ini manusia seperti binatang ya. Waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memimpin di Basra, apa yang terjadi? Satu negeri serigala sama kambingnya ada nama serigala ada makan kambing. Akur jalan bareng-bareng satu kandang, di dalam satu kandang bisa kita memelihara kambing sama serigala. Tidak pernah terjadi. Jadi kalau saat masuk Basra itu, di negeri Basra ini tidak akan ada manusia apa tidak ada serigala yang memakan kambing. Kenapa? Menghormati keadilan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Allah sudah dekat sama Allah. Inilah mainan dunia hidupnya. Kita jangan mau main-main. Kita hidup mau beribadah. Sudah itu kekayaan. Orang kaya, orang beruntung, sudah kalau ngurusin nafsu terus, ada untung kita. Nah, maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan dari katakan, kaifa setelah kemarin beliau mengatakan apa? Bagaimana hati ini mau bercahaya? Ada cahaya. Sedangkan di hati kita ini gambar dunia banyak menyurna, gambar dunia mobil, rumah. Dia tidak tahu sama surga. Dia tidak tahu sama kebesaran Allah, keagungan Allah, cahaya Allah, dekat sama Allah. Gambar dunia saja. Ini semuanya gara-gara yang kita dengar, yang kita mau, gara-gara dengar, gara-gara melihat. Itulah
duduknya sama orang yang rakus sama dunia. Ini semuanya gara-gara salah tempat, salah duduk, salah melihat, salah mendengar. Duduknya yang kita lihat, cerita si fulan kuat, si fulan hebat, sibuk sama yang begitu-begitu aja. Si fulan banyak hartanya, melihat apa di dalam orang paling kaya satu dunia. Yo, itu yang dilihatnya. Akhirnya gambar dunia lihat. Tidak akan bisa bercahaya kalau sudah duduk sama orang rakus. Tidak boleh kita duduk sama orang rakus. Ini 100 miliar, 200 miliar. Kalau sudah duduk jajak duduk sakit kepalanya. Ya, cari orang yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Dunia ini rezeki tidak akan nyasar. Kalau rezeki kita 100, pasti tidak akan 100, tidak akan nyasar. Jodoh tidak bisa nyasar, tidak bisa ditukar. Pasti tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Mau kita nangis, mau kita juga balik, rezeki ini. Mau kita sholat, tak sholat, bertambah, tidak sama aja. Memang sebelum lahir sudah ditulis rezeki ini siapa aja dikasih, binatang mau kasih. Memang sudah ada takaran semuanya. Yang Allah akan lihat nanti siapa yang bersyukur, siapa yang sabar. Jadi kita jangan terlalu nafsu mencari rezeki. Itu barang tulisan, itu barang garis tangan. Mau dia kafir, mau dia bermaksiat tiap hari, kalau ada rezekinya ada rezeki namanya hidup. Siapa aja dikasih rezeki. Pembohong dikasih rezeki, penjilat dikasih rezeki. Jadi kita jangan kita libat-libatkan, sudah. Tapi memang Allah menciptakan kehidupan ini dengan sebab. Kalau kita pengen sebab, orang minta rezekinya barokah, bagus. Minta umur barokah. Kalau umur sudah ditentukan Allah, tapi kalau sudah dapat umur barokah, lain. Satu seperti 1000 bermanfaat, jadi berkah. Kalau tidak berkah, banyak harta tapi tidak tahu. Keluarga tidak tertolong, sahabat tidak bisa nolong teman. Ada yang sakit tidak bisa nolong. Jadi tidak tahu gunanya apa duit. Nolong orang tidak bisa, punya duit. Nolong keluarga tidak bisa, nolong teman tidak bisa. Tidak tahu jadi gunanya apa? Kan gunanya harta ini. Bisa nolong orang, ada gunanya. Bisa buat makan, tidak ada makan tidak bisa. Disimpan saja. Innalillahi. Nah, memang benar tidak bisa bercahaya kalau kita hati kita ini penuh dengan keragusan, gambar-gambar dunia. Nah, dan setelah itu dia sambung, kaifa yarhamullah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana mau bisa menuju kepada Allah, mendapat keberuntungan, benar-benar orang yang dekat sama Allah bisa menuju kepada Allah, orang yang untung. Jadi jangan salah-salah lagi hidup ini berpikirnya. Kalau pikiran kita salah, jalan hidup kita salah. Nah, ini kayak orang-orang seperti binatang, sikut kanan, sikut untuk dapatkan harta, yang memikirkan harta, semua harta agama mau dijual, apa segalanya. Hidup bingung dengan itu saja terus. Apakah dilarang? Tidak boleh. Sendal harus kita pakai. Tidak pakai sendal hancur hidup kita. Tidak pakai sendal kaki kita luka. Tapi taruh di kaki sendal. Tidak boleh taruh di depan. Begitu juga hidup ini. Jangan dijadikan tujuan. Tidak bisa. Jalan aja, itu kan perjalanan. Makan, nikah, minum, ini perjalanan, jangan jadikan tujuan. Nah, bagaimana engkau bisa menuju kepada Allah? Menuju saja, kompasnya kita dapat saja belum bisa. Kompasnya saja ada. Sedang pikiran kita, jiwa kita ini dipenuhi dengan syahwat, dipenuhi dengan hawa nafsu. Bacaan apapun tidak bisa nyampe
kalau kita belum bisa menahan hawa nafsu. Inilah bulan ini bulan menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu ini pahalanya besar. Akan mengangkat derajat kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.